Oke, jadi perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ngurah Santiaka Aduta. Kalau dipanggil, tinggal Santiaka aja. Kayak Sandiaga sih. Sandiaga, Santiaka, Sandiaga, Santiaka. Santiaka. Oke, jadi aku berumur 18 tahun dan aku baru lulus dari SMA Negeri 5 Denpasar. Jadi saya kenal sama kalian lah. Ya, jadi ada yang dari SMA 5 nggak kira-kira? Oh, mas saya? Gak lagi ya? Sorry ya. Nama siapa? Lo Made, aku panggil Destri aja ya. Oke, Destri, nama aku Santiaka, and nice to meet you. Oke, jadi aku akan menceritakan beberapa kisah dari kehidupanku, dari bagaimana aku tuh telah mengalami depresi hingga percobaan bunuh diri, etc. etc. Jadi ini dimulai dari aku awal ini, dari aku SD sebenarnya. Jadi pas aku SD, aku tuh memiliki masalah. Itu bukan masalah dari luar, tapi itu melainkan masalah dari dalam diriku sendiri. Jadi ya, pertama, aku memiliki masalah yaitu gagap. Ini bukan gagap yang kayak biasanya aja yang cuma kayak asis segap. Ini apa yang kayak asis segap tuh kayak gitu enggak. Ini kayak bener-bener gagap sampai aku tuh nggak bisa ngomong sama sekali, Claire. Sampai aku tuh dibully sama temannya. Gara-gara itu, sampai aku dicemooh, Claire. Dan juga pernah waktu aku pas naik SMP aku berniat lagi untuk apa ya, untuk try to be confident, dan berhasil sih, cuman tetap deh balik lagi aku gagap sehingga kayak bener-bener membuat aku down banget lah. Dan akhirnya dan life goes on, akhirnya aku SMA, terus akhirnya ya sama, aku gagap dan aku makin lagi dibully sama teman-teman karena gagapku ini. Aku nggak bisa ngomong dan makin parah lagi, aku tuh ketua kelas lah ya. Aku tuh dipilih ketua kelas dan aku gagap dan aku tuh nggak bisa ngomong sama sekali tuh ya. Aku ngomong sama teman sendiri tuh nggak bisa, aku ngomong nama aku sendiri tuh nggak bisa, kayak aku manggil nama aku sendiri ya kayak Santiaka itu seset 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 seset, itu paling nggak butuh waktu 30 detik ya itu aku manggil Santiaka seset 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 seset. Itu benar-benar parah banget. Tapi ketika aku mengira kalau hidupku sudah cukup parah, hidupku malah tambah makin parah lagi. Jadi kehidupan memberiku aku tantangan baru lagi di kehidupan ini. Jadi singkat cerita ya, aku didiagnosa dengan OCD. Di sini ada yang pernah dengar belum tentang OCD? Ada? Coba yang di ujung. Eh, Kalau bisa ke depan ya, aku yang sana aja. Thank you. Kita akan sedikit soal OCD yang tahu aja. Santiago berdiri, yang bicara juga berdiri. Perkenalkan, nama saya Luna. Kalau untuk OCD sendiri, nggak tahu juga kepanjangannya apa, tapi pernah nonton juga. Kalau OCD itu lebih ada rasa apa namanya, agak nggak suka gitu lihat sesuatu yang nggak rapi, atau pengen banget ngerapiin gitu. Kalau warnanya beda atau gimana. Ada beberapa film yang aku nonton yang kayak gitu. Jadi sepertinya ngerti deh kalau OCD itu kayak gimana. Ya. Pertanyaannya, ngerti nggak ceritanya orang OCD? Oke, penderitaan pertama cemas. Terus apa lagi? Terganggu nggak kira-kira orang OCD? Terganggu, ngerasa risih, ngerasa kayak bahkan mungkin itu bukan bukan urusannya dia untuk memberesin itu. Beberapa film sih yang aku tonton. Oke, tepuk tangan untuk Luna. Oke, terima kasih atas isiannya. Jadi Waktu Bung 2 menit lagi. Ceritakan tentang OCD and tell about yourself. Oke, jadi benar apa yang dikatakan oleh Luna tadi. Ya memang itu soal kayak semacam kayak penyakit kayak cemas gitu, risih. Jadi untuk contoh real gini aja ya. Jadi waktu kelas 10 aku tuh pernah sangat cemas yang namanya soal kerapian dan juga soal kesempurnaan. Jadi misalnya ketika aku mau minum dari botol Tupperwareku, jadi itu aku harus buka tutup ini ya botolnya, harus genap 8 kali, 16 kali, 32, 64, sampai 100 lebih gitu lah. Cuma untuk minum doang. Dan kalau aku nggak ngelakuin itu, di otakku ini langsung kayak muncul kayak sinyal kalau aku tuh bisa mati. Aku tuh bisa benar-benar mati gitu. Memang terdengar nggak wajar, cuma itu yang aku alamin. For real. Jadi secara fakta emang itu yang aku alamin. Jadi nggak cuma itu aja, jadi aku juga kayak misalnya gini, aku kelas 11, aku kan punya pacar nih gitu.
Jadi pertama-tamanya going well lah dia. Cuman tiba-tiba si monster dalam pikiranku ini, dia tuh kayak memberi aku pikiran kalau aku tuh nggak cinta sama pacarku. Aku tuh bisa selingkuh kalau aku lihat orang lain. Aku tuh bisa jadi gay. Maka dari kalau kamu gay, kamu nggak akan cinta pacarmu. Kadang-kadang nggak wajar kan di kalian. Cuman kalau di aku tuh pas aku alami sendiri, itu kayak bener-bener kayak aku yang mikir itu. Jadi aku tuh ngelakuin berbagai cara, berbagai solusi untuk bisa ngilangin itu. Cuman alhasil nggak ada sama sekali solusi yang berhasil dan itu justru malah makin membuat parah. Akhirnya membuat aku benar-benar depresi, membuat aku 6 bulan itu aku nggak mengalami kayak rasa kebahagiaan pun. Dan 1 bulan tuh atau sampai 2 bulan itu aku di sekolah, aku nangis di sekolah tiap detik, tiap menit, tiap jam tuh aku nangis terus. Nangis di sekolah, nangis di rumah, nangis dimanapun. Pas aku les itu juga aku nangis gitu. Jadi bener-bener membuat orang tua aku jadi kayak khawatir sama aku, dikira aku tuh kayak bener-bener kayak kerasukan apa gitu atau bagaimana. Akhirnya aku tuh dibawa ke psikiater. Akhirnya itu dah. Maka dari situlah awal mula aku mengetahui itu OCD gitu. Jadi begitu. Dan setelah dikasih obat akhirnya feeling better, tapi akhirnya aku tuh makin lagi ngedrop depresi dan akhirnya I seek help itu Ibu Jero Jeniwi. Dan di mana Ibu Jero Jeniwi telah mengajarkan aku bagaimana untuk mencintai diriku sendiri dan accept who I am. Jadi aku tuh mengaccept diriku tuh apa adanya kok ya. Jadi aku tuh nggak berusaha untuk menjadi seperti orang normal yang selayaknya yang biasanya lah. Jadi dengan aku meng-embrace who I am, jadi meng-embrace identitiku sebagai orang yang gagap dan juga sebagai orang yang OCD, itu justru nggak membuat aku jadi makin lemah. Itu justru memperkuat aku. Karena dari kedua tantangan hidup itu, aku belajar dari sana, aku belajar, dan akhirnya aku menjadi pribadi yang lebih motivasi. Jadi aku bisa public speaking dengan santai, dan juga aku bisa ngomong dengan kalian semua dengan lancar begini. Dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri. Dan Tuhan, Oke, Gowah menyaksikan dari awal. Apa satu kata untuk pertemuan hari ini untuk diri Gowah? Satu kata aja. Jadi satu kata aja ya. Satu kata. Amazing. Amazing. Terima kasih Gowah. Terima kasih ceritanya. Boleh diberikan aplaus yang luar biasa untuk Anda. Dan juga untuk diri kalian sendiri. Dan Gowah silakan duduk. Terima kasih.